Shalom. Halo Morgan. Halo Morgan. Halo, shalom. Morgan. Halo. Shalom. Halo, halo. Halo. Bisa kedengaran? Iya ya? Bisa. Kedengaran. Iya. Shalom semuanya, shalom Pastor Melkisedek. Shalom Morgan. Luar biasa. Iya. Senang sekali bisa gabung. Iya. Ya, kedengaran. Ya, silakan Morgan langsung aja. Ada yang mau Iya. ditanyakan atau mau di... Iya. Saya agak ini ya, feedback kayaknya. Iya. Pak, saya memang setuju sekali. Saya diberkati dengan iya. Iya. Terus Pak, jelas suara Bapak. Iya. Dan saya juga adalah senang dengan khotbah-khotbahnya pendeta Pastor Joseph Prince. Iya. Dan ada mungkin beberapa hal saja yang masih yang pertama saya pernah mendengar bahwa mungkin ini lebih ke mungkin sudah pernah dibahas oleh Pak Melkisedek, tapi saya mungkin belum dengar tentang ini Pak, dari khotbahnya Pastor Joseph Prince tentang bahwa kita tidak perlu lagi minta ampun dengan dosa kita gitu. Jadi ini yang seringkali jadi tuduhan atau semacam dikatakan, oh iya ini bidatnya di sini, ya itu kan Pak ya. Itu yang pertama Pak. Jadi itu yang seringkali ketika ada orang tanya ke saya bingung jawabnya seperti aduh, gimana ya menjawab hal ini seperti itu Pak. Ya mungkin saya ingin pencerahan lagi lah tentang masalah itu. Nah yang kedua Pak yang ingin saya tanyakan adalah saya pernah mendengar juga satu khotbah dari Pastor Joseph Prince tentang begini Pak, pernah dikatakan bahwa sesudah salib tidak ada lagi yang namanya penghakiman, begitu Pak ya? Iya. Nah, sedangkan pernah juga ada satu tantangan yang diberikan oleh Pastor Joseph Prince bahwa coba dicari di Perjanjian Baru ketika selesai Yesus disalib, tidak ada lagi yang namanya penghukuman, amarah, murka, penghakiman. Nah, tapi saya pernah ditantang oleh diskusi dengan seorang pendeta, dikatakan bagaimana dengan Ananias dan Safira, karena mereka ini adalah orang Kristen yang dikatakan pengikut Yesus yang taat, tapi ketika mereka ketahuan tidak melaksanakan berbohong, waktu itu mereka langsung sepertinya dihajar begitu Pak. Nah saya ditanya ini juga saya bingung, wah ini saya mau jawab seperti apa. Katanya di dalam sesudah salib itu tidak ada penghakiman. Nah buktinya ada orang-orang yang dihajar seperti itu kayak, nah berarti penghakiman masih ada. Nah, mungkin seperti itu. Itu dulu Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Morgan. Ini memang kalau pertanyaan ini tanyanya sih singkat ya, tapi bisa satu khotbah lagi nih. Singkat aja. Nah, nanti Morgan bisa dengerin khotbah saya di channel YouTube ya. Yang pertama itu kan tentu tentang 1 Yohanes 1:9 kan, jika kamu tidak mengatakan tidak berdosa, maka kamu menipu diri sendiri, maka kebenaran itu tidak ada dalam kamu. Tapi kalau kamu mengaku dosamu, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan, pelanggaran gitu ya. Ya. Itu kan yang didasarkan kan, yang paling gampang. Jadi kalau untuk menyatakan tidak perlu minta ampun, itu ayat itulah yang didasarkan. Iya.
Nah, yang pertama, memang kita percaya bahwa Yohanes itu ayat itulah yang didasarkan. Oh, telat ya suaranya ke sana ya. Iya, iya, agak double. Ya, jawabnya kalau yang singkatnya jawabnya bahwa Yohanes itu menulis kepada orang Yahudi Gnostik. Itu boleh dilihat dari 1 Yohanes 1 ayat 1-nya. Betul dia sebut kita, dia memakai kata ganti kita, tapi dia maksudkan adalah kita ini semua orang berdosa. Kalau kita ini mengatakan diri kita bukan orang berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Nah, tetapi kalau kita mengatakan kita berdosa dan kita datang pada Yesus, maka dia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi jawaban yang pertama itu dulu, ada perbedaan kepada yang 7. Nah, jawaban berikutnya dari pernyataan ini adalah kalau gitu, kalau misalnya boleh nggak saya ngaku dosa? Boleh. Pastor Pins juga bilang boleh. Tetapi bukan untuk diampuni, karena kita telah diampuni. Nah, kita telah diampuni oleh darah Yesus. Boleh nggak say sorry? Boleh. Itu namanya hubungan. Aduh Tuhan, saya salah lagi. Kayak gitu. Tapi saya bersyukur saya tetap anakmu, saya adalah kebenaran Allah. Bukan untuk diampuni, tapi karena telah diampuni. Nah, tapi sekarang kita terus berkelanjutan bahwa perlu nggak gitu ya kejar-kejar dosa itu. Nah, kalau memangnya dosa itu hanya diampuni kalau diakui, jadi kan kebanyakan gitu kan, dosa itu hanya diampuni kalau diakui. Berarti pertama harus tahu ini dosa atau tidak. Misalnya tadi saya bilang, khawatir itu dosa nggak? Dosa. Nah, segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Nah, apakah khawatir itu diakui nggak? Kadang-kadang lupa, berarti tekor kan? Tekor itu artinya gini, dosa itu saya lupa, minta ampun. Iya. Berarti ada risiko kalau kita tekor 1 hari 1, seminggu 7 kali tekor, sebulan 30 kali, setahun 360 kali, seumur hidup berapa? Nah, kalau tekor itu membawa kita ke neraka, kan jadi something wrong. Iya. Ya, nah tapi dari situ dulu. Nah, sekarang kita mau lihat bukti. Langsung aja lompat. Di dalam kitab Wahyu ayat 8 dikatakan bahwa kloter pertama dan kedua yang masuk neraka itu penakut dan orang tidak percaya. Nanti bisa dicek ya, penakut dan orang tidak percaya itu kloter pertama. Nah, sekarang kita langsung contohin Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya setelah bangkit, ketika murid-muridnya ketakutan di ruang tertutup, Tuhan Yesus masuk dan berkata shalom. Tuhan Yesus nggak bilang gini, pada takut lu ya? Ayo minta ampun semua. Tuhan Yesus melewatkan kesempatan untuk mereka minta ampun karena ketakutan. Oke. Nah, tapi di dalam kumpulan itu ada satu yang nggak hadir, namanya Thomas. Thomas diceritain, kemarin ketemu Yesus datang, kita damai sejahtera gini. Gua nggak percaya. Sebelum kucucukkan tanganku ke paku itu, aku nggak percaya. Nah, minggu depan Yesus datang lagi. Thomas ada. Thomas, sini. Tobat nggak lo? Minta ampun. Nggak percaya? Enggak. Tuhan Yesus bilang, nih, Thomas, cucukkan jarimu di tangan, lambung, dan jangan tidak percaya lagi. Ya, itu jawaban sederhana. Ya. Tapi percayalah, kalau kita lompat dari 1 Yohanes 1 ayat 2, itu baru dikatakan, hai anak-anak, kepada kita kan, kita kalau ada orang berbuat dosa, kamu memiliki advokat, pembela di hadapan Bapa. Jadi kita yakin, ya. Kalau kita pakai juga 1 Yohanes 1 ayat 7, darahku tuh menyucikan. Kita nih, Morgan, saya, kita bisa salah sewaktu-waktu, tapi kita di bawah air terjun darah Yesus. Yang continue berkesinambungan. Karena itu secure kita, continue berkesinambungan. Dan yang terakhir,
Itu Yohanes menulis 45 tahun setelah Rasul Paulus cerita-cerita di Kisah Para Rasul. Bagaimana orang antara orang Kristen yang belum dengar bahwa kalau dosa itu kalau nggak diminta diampuni, nggak diampuni. Mati dong mereka masuk neraka. Nah, itu logika aja, logika terbalik ya. Nah, tapi maksudnya poinnya gini. Untuk hubungan, jadi boleh dan tidak. Ya, boleh aja. Kita tetap kok selamatkan. Sorry Papa, aduh saya jatuh lagi. Tapi bukan untuk diampuni, menerima pengampunan itu. Ya kan? Tuhan, aduh pikiran saya masih begini. Berikan kayak pikiran Kristus. Kristus. Hikmat Kristus misalnya. Nah, itu kan contoh yang Iya. ya, Yang jadi masalah juga Pak, apakah seringkali kita ingin menyampaikannya ke jemaat kan? Misalnya saya lagi khotbah ke. Iya. Nah, untuk menyatakan hal ini bahwa kita nggak perlu lagi minta, wah ini gawat nih Pak. Apalagi di tempat saya kan, ya, wah langsung dipecat nih. Iya, karena percuma Pak. Kalau Bapak nanti, Bapak tahu Ibrani 8 ayat 12 kan? Atau baca aja, ada nggak baca? Apalagi bisa tolong Ibrani 8 ayat 12 dan Ibrani 10 ayat 17. Mudah-mudahan tuntas dengan ayat itu. 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12. Ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, saya jelasin dulu bentar ya. Itu bahasa Inggrisnya lebih kuat tuh. Your sin and your iniquities I will remember no more. No more-nya tuh umenya tuh tidak akan pernah lagi aku ingat. Jadi kalau menurut saya ya, dengan baca ayat ini, Tuhan itu sudah lupakan semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ya kita inget-ingetin lagi buat apa? Ya. Kecuali tadi hubungan, ya. Nah itu kenapa enggak? Sebenarnya ayat Ibrani 10 ayat 17 sama ya. Dosa-dosamu dan kesalahan-kesalahanmu I will remember no more. No more itu pakai bahasa Yunani-nya ume. Tidak akan pernah lagi saya ingat. Jadi kalau misalnya Tuhan, saya begini nih, saya buat gini. Tuhan bilang, aku udah lupa. Iya. Nah, kenapa Tuhan lupa? Karena darah Yesus begitu aja. Amin. Nah, ya, sekarang Ananias yang kedua ya Pak, pertanyaan yang kedua ya tadi Pak. Untuk Ananias Safira ya. Ananias Safira. Nah, jadi ini Ananias Safira, Pastor Prince di dalam bukunya kalau dibaca itu benar-benar mendapat pewahyuan pribadi. Nah, sekarang kita bebas lah ya mau terima apa enggak. Jadi waktu dia tidur Tuhan bilang gini, coba kamu baca di Ananias Safira. Kamu lihat kalau murid itu disebutnya apa? Kalau orang belum percaya itu disebutnya apa? Nah, disitulah muncul a certain man, seseorang. Tapi kalau murid ada tahu ya, yang menyelipkan matanya Saulus jadi Paulus itu namanya Ananias juga. A certain disciple, seorang murid. Dan itu konsisten, Pak. Konsisten ya. Nanti boleh dicek di kitab Kisah Rasul. Kalau orang belum percaya itu disebutnya a certain man. Seseorang. Kalau murid, a certain disciple. Seseorang murid. Mau perempuan, mau laki. Nanti dicek ya, dicek. Kalau dicari sekarang terlalu lama. Yang kedua, itu gambaran juga. Makanya ini salah satu gambaran pewahyuan kasih karunia juga. Ananias itu grace artinya. Anania itu grace. Safira itu safir, batu, safir.
Dan kalau dilihat dari sejarah, dua loh batu itu diukirnya tuh di atas batu safir. Ya, nanti bisa dicek kalau ini sejarah. Jadi ketika hukum kasih karunia disatukan dengan hukum Taurat, itu netral. Makanya Tuhan bilang gini, itu kembali lagi, kalau ini pewahyuan yang mesti diserap dulu. Anggur yang baru tidak bisa ditaruh dalam kantong yang tua. Anggur yang baru itu kasih karunia, kantong yang tua itu hukum Taurat. Ya. Nah, jadi itu contoh. Jadi yang pertama yang pastikan, memang kasusnya detailnya kita nggak tahu. Bagaimana itu Ananias bohongin Petrus, ya tanah-tanah dia. Ya kalau bohong di gereja, mati, itu jemaat bisa masuk datang 100, bisa pulang cuma 2 kan. Ya. Jadi untuk ceritanya kan sudah nggak ada lagi penghakiman. Tidak lagi penghukuman. Roma 8 ayat 1. Penghukuman dan penghakiman ya, Pak. Penghukuman ya. Ada juga pertanyaan dari kalau saya sih di daerah saya memang hanya untuk masalah kita sudah Kristen dari lama, dari kecil. Kan saya di Minahasa, Pak. Iya, Kristen lahir semua. Iya, wah. Ngeri-ngeri kalau kita ngomong 1 ayat, mereka sudah 10 ayat mereka tahu. Nggak apa-apa. Ya, tapi untuk masalah grace, anugerah, tetap harus ada, kalau nggak gini, kamu nggak ini. Jadi harus ke gereja dulu, harus begini. Nah, begitu, Pak. Nah, jadi pernah saya juga sharing dengan teman saya, pendeta gembala. Jadi dia bilang, apa berarti kita nggak boleh dong ngomong atau bicara tentang dosa dalam gereja. Gimana tuh, Pak? Ya, itulah. Itulah paradoksnya. Tetap dibilangin itu contoh orang Israel paling bagus kan? Ya, kita bilang mereka tegak-teguk, apa bedanya sama kita? Ya, siap. Ya, sederhananya gitu. Tetapi kita melihat anak yang bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang. Dia udah mikir tuh. Nanti sampai rumah saya ngaku dosa, saya berdasar kepada Allah pada manusia, dan saya mau bilang, saya dihukum aja lah, saya jadi pembantu aja. Kita tahu ya ceritanya ya. Dari jauh ayahnya sudah lihat dan lari dan peluk dan cium. Nah itulah jadi ini kisahnya sebenarnya judulnya bukan anak yang hilang. Tentang kasih bapaknya yang tanpa syarat. Iya. Dan dia bilang ini, lekas sama pembantu. Kasih jubah, kasih cincin, kasih kasut. Posisinya dikembaliin semua. Dipestain. Ya. Nah yang perlu kita renungkan gini, ini udah nih, anggap aja pesta 3 hari 3 malam. Terus anak itu bilang ini, Pah, enak juga ya kayak gini ya. Minta duit lagi, Pak, mau ke pelacur lagi. Gitu nggak? Kira-kira. Itu yang perlu direnungkan. The goodness of God leads to repentance. Bahasanya gitu di Alkitab. Justru kebaikan Tuhanlah yang memimpin kita itu pertobatan atau metanoia. Justru kita gereja tuh sudah kehilangan itu ternyata. Iya. Nah, tapi renungin lagi deh sebagai gembala. Itu sebagai Iya, amin. Pak, saya hari-hari ini lagi senang juga dengar khotbahnya apa tuh? Aduh, lupa saya. Dan dia juga khotbah tentang grace juga sih. Dan saya lagi diberkati juga dengan khotbah-khotbahnya. Sebentar Pak, saya cari dulu. Oke, Pak Morgan, sorry saya masih cut, soalnya masih ada yang lain, Pak Morgan. Oh ya, siap Pak. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih ya Pak. Tanpa lagi, luar biasa. Di subscribe aja channelnya Pak Melkisedek ya. Linknya udah saya taruh di deskripsi video ini, oke? Iya. Tuhan berkati ya. God bless. Grace to you. God bless. Grace to you.